aspek kehidupan, mulai dari alam hingga industri. Kelimpahan alkali tanah di alam bervariasi dari yang sangat melimpah seperti magnesium dan kalsium hingga yang sangat langka seperti radium. Sebagian besar unsur alkali tanah ditemukan dalam bentuk senyawa baik di kerak bumi, dalam air laut, maupun dalam organisme hidup. Yang pertama, berilium. Tidak ditemukan dalam bentuk unsur murni di alam, melainkan dalam bentuk senyawa, terutama beril. Yang kedua, magnesium. Banyak ditemukan dalam bentuk mineral seperti dolomit, magnesit, dan kinapilolit. Ketiga, kalsium. Banyak ditemukan dalam bentuk senyawa, terutama dalam mineral seperti kalsit, gipsum, dolomit, dan fluorit. Yang keempat, strontium. Ditemukan dalam bentuk senyawa seperti strontium karbonat dan strontium sulfat, terutama dalam mineral kelestit dan strontianit. Kelima, barium, terutama ditemukan dalam bentuk mineral barit dan witerit. 6. Radium, umumnya ditemukan sebagai produk sampingan dari peluruhan radioaktif uranium dan thorium. Sifat fisik dari alkali tanah. Alkali tanah memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan logam alkali golongan 1. Namun, titik leleh dan titik didih mereka meningkat dengan bertambahnya nomor atomnya dari berilium hingga galadium. Logam alkali tanah lebih padat dibandingkan dengan logam alkali. Kepadatannya bervariasi, tetapi secara umum semakin berat unsur, semakin tinggi kepadatannya. Alkali tanah adalah konduktor yang baik untuk panas dan listrik, meskipun konduktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan logam-logam transisi seperti tembaga atau perak. Alkali tanah mudah teroksidasi di udara dan membentuk oksida pada permukaannya. Beberapa logam alkali tanah seperti kalsium, strontium, dan barium dapat menghasilkan gas hidrolit ketika bereaksi dengan air, tetapi reaksinya lebih lambat dan kurang kuat dibandingkan dengan logam alkali. Mereka bereaksi dengan air untuk menghasilkan hidroksida dan gas hidrogen H2. Reaksi mereka cenderung semakin kuat dari berilium ke barium. Alkali tanah bereaksi dengan oksigen untuk membentuk oksida. Gas ini menghasilkan senyawa yang bersifat kasar. Alkali tanah mudah membentuk senyawa ionik dengan kehilangan 2 elektron untuk membentuk ion dengan muatan +2. Contohnya seperti hidroksida atau kalsium hidroksida, CaOH2. 3. Senyawa alkali tanah seperti kalsium klorida CaCl2 cukup larut dalam air, satu-satunya logam alkali tanah yang radioaktif dan mengalami peluruhan radioaktif yang menghasilkan radiasi alfa. Proses pembuatan alkali tanah. Yang pertama, pembuatan berlium diperoleh melalui reduksi berlium oksida menggunakan magnesium atau logam nitrium. Yang kedua, pembuatan magnesium dengan menggunakan proses elektrolisis magnesium klorida yang diperoleh dari biji dolomit atau magnesium karbonat. Yang ketiga, pembuatan kalsium. Kalsium biasanya diproduksi melalui reduksi kalsium oksida dengan aluminium dalam proses yang disebut proses alunitremal. Yang keempat, pembuatan strontium dengan mereduksi strontium oksida menggunakan aluminium dalam reaksi termal yang mirip dengan pembuatan kalsium. Yang keenam atau yang terakhir, pembuatan radium. Radium dapat diproduksi melalui proses peluruhan radioaktif dari urium dan thorium, dan pembuatan ini melibatkan ekstraksi radium dari simpel urium yang lebih besar. Penerapan alkali tanah di kehidupan sehari-hari. 1. Magnesium. Magnesium digunakan dalam kembang api untuk menghasilkan cahaya terang. 2. Kalsium. Kalsium oksida digunakan dalam pembuatan semen dan beton. 3. Strontium. Isotop strontium digunakan dalam radioterapi untuk kanker. 4. Barium. Barium sulfat digunakan dalam X-ray untuk memperjelas saluran pencernaan. 5. Radium. Digunakan dalam jam tangan bercahaya sebelum diketahui berbahaya. 6. Barium. Digunakan dalam komponen pesawat dan roket yang membutuhkan material ringan dan kuat. Beberapa dampak positif diantaranya infrastruktur. Kalsium yang digunakan dalam pembuatan semen dan beton penting untuk konstruksi bangunan dan jalan. 2. Kalsium menjaga kesehatan tulang dan gigi serta digunakan dalam suplemen untuk mengatasi osteoporosis. 3. Pengelolaan air. Kalsium hidroksida digunakan dalam pengolahan air untuk menghilangkan kotoran dan mengatur pH. Dampak negatif. 1. Polusi air dan tanah. Senyawa barium dan storium dapat mencemari air dan tanah, membahayakan organisme akuatik. 2. Dampak kesehatan. Radium bersifat radioaktif
dapat meningkatkan risiko kanker. Barium dapat menyebabkan penyakit paru-paru serius jika terhirup dalam bentuk debu. 3. Pencemaran udara. Proses produksi magnesium melalui elektrolisis dapat menghasilkan gas fluorin dan berkontribusi pada polusi udara.